Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua jenis zakat dalam Islam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu semua manusia yang beragama Islam, yang bernafas sampai akhir Ramadan dan kebagian awal Syawal, semua terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah ada kelebihan harta selama 1 hari 1 malam di 1 Syawal itu, maka dia juga ditaklif untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta kekayaan, zakatnya aset, zakatnya harta. Nah, ini yang pertama ada ukurannya, namanya nisab. Nisab itu adalah batas minimal kepemilikan harta. Sedangkan yang kedua adalah haul. Cuman tidak semua zakat mal itu menggunakan haul. Kalau seperti zakat penghasilan itu menggunakan haul, harus 1 tahun full. Bisa juga dikeluarkan per bulan. Zakat perdagangan itu 1 tahun. Terus kemudian kalau dia zakat pertanian itu sekali panen. Sekali panen kalau sudah sampai nisab, batas minimal kepemilikan harta, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Zakat tambang, begitu sudah tambang ditemukan, terus kemudian dijual dan menghasilkan harta, itu sudah wajib dikeluarkan zakat malnya. Yang berikutnya misalkan rikas, harta temuan, harta karun, itu juga begitu ditemukan, itu juga harus dikeluarkan zakat malnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini kita kenal dengan istilah al-asnafus tsamaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga untuk makan aja susah, untuk memenuhi kebutuhan ad-daruriyatnya saja susah. Maka ini disebut dengan fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini punya pekerjaan tapi hasilnya atau upahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini disebut dengan orang-orang miskin. Terus kemudian yang ketiga adalah wal amilin 'alaiha, orang-orang yang mengelola zakat. Ini juga berhak menerima bagian zakat 1/8 atau 12,5% dari total pendapatan zakat yang ada. Ini bentuknya bisa perorangan atau badan hukum. Terus kemudian yang berikutnya adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam namun hatinya masih lemah dalam beragama. Kalau hatinya sudah kuat, maka dia sudah tidak berhak lagi menerima zakat. Terus kemudian yang berikutnya wa fir riqab, yaitu seorang budak berhak menerima zakat untuk memerdekakan kebudaannya atau kehamba sahayaannya, untuk menebus dia menjadi manusia merdeka. Terus yang berikutnya adalah wal gharimin, orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang terjebak dalam hutang, tapi dengan syarat aktivitas dan usahanya bukan aktivitas dan usaha yang mungkarat, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu juga berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah para musafir, ibnu sabil, namun perjalanan yang dimubahkan, bukan perjalanan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 8 kelompok yang berhak menerima zakat yang kemudian kita sebut dengan al-asnafus tsamaniyah. Orang-orang yang kemudian disebut sebagai mustahiq zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang metode mentasarrufkan zakat itu ada 2. Yang pertama adalah konsumtif, yang kedua adalah produktif. Kalau dia zakat fitrah, maka dia sifatnya konsumtif. Karena makosid dari zakat fitrah itu adalah
pada hari raya Idul Fitri itu jangan sampai ada umat Islam yang tidak bisa menikmati makanannya yang pantas dan layak. Maka dosa bagi kita semua kalau kita tidak memikirkan itu. Terbebani bagi kita yang kelebihan harta, tidak memikirkan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi sehingga tidak bisa menikmati makanan yang layak dan pantas pada hari raya. Itu maqasid dari zakat fitrah. Sedangkan maqasid daripada zakat mal adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, jangan sampai harta itu hanya berputar-putar di tangan orang-orang kaya saja. Karena di situ ada hak-hak orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama konsumtif, yang kedua adalah produktif. Kita lihat kalau memang dia membutuhkan ad-daruriyat, kebutuhan pokok, butuh makan dan minum, maka pendekatannya adalah konsumtif. Begitu pendekatan ini sudah selesai, maka berikutnya harus dipikirkan yang produktif. Pengumpul zakat dalam hal ini adalah amil zakat. Baik dia adalah perorangan maupun bentuknya lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah, atau lembaga amil zakat yang dimiliki oleh ormas dan pihak-pihak yang lainnya. Itu bisa mengelola harta benda zakat ini yang kemudian dijadikan modal usaha. Ini bisa menggandeng satu, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, bisa menggandeng lembaga keuangan mikro syariah, bisa menggandeng BPRS, bisa menggandeng perbankan syariah, yang kemudian uang ini dijadikan modal usaha dengan menggunakan akad tabarruk. Ada dua akad. Yang pertama adalah akad tabarruk, yang kedua muawadhah. Kalau muawadhah ini sifatnya komersil, kalau tabarruk ini sosial. Maka kita pakai yang tabarruk, yang kebajikan, yang sosial. Ada akad namanya qardul hasan, di situ kita pembiayaan atau meminjam uang 5 juta maka kembalinya 5 juta. Ini pas untuk kita gunakan menjadi skema atau formulasi zakat produktif. Nah, ini bisa menjadi dana bergulir. Ketika satu sudah berhasil mengembalikan uang, bisa kita putarkan kepada mustahik-mustahik yang lain, sehingga para mustahik ini bisa berdaya secara ekonomi dan pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa menjadi muzakki semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.